Ultimate Martial Divine King, episode 102. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di dalam kota Shenzong, alun-alun kuno memancarkan aura kuno. Menara suci yang menjulang tinggi di atas alun-alun bagaikan pilar-pilar suci yang menopang langit, kuno dan megah. Di dasar menara suci, Chu Hen menatap kosong ke puncak kelima menara. Di puncak menara pusat, terdapat sebuah lonceng besar yang sepertinya sudah lama ada di sana. Lonceng itu memberi orang-orang perasaan yang luar biasa aneh. Hei, kenapa kamu melamun? Mu Feng tak dapat menahan diri untuk menyenggol Chu Hen ketika dia melihatnya berdiri di sana dengan linglung. Chu Hen tersadar dari lamunannya, dan matanya yang linglung kembali bersinar. Ada apa? Kenapa kau terlihat seperti kehilangan jiwamu? Mu Feng melanjutkan pertanyaannya. Hao Zi, Li Huiye, dan Zhou Lu juga saling memandang dengan bingung. Chu Hen menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi, tapi lonceng itu sepertinya agak aneh. Tidak biasa. Mu Feng menyipitkan matanya dan bergumam, bukankah itu hanya sepotong besi tua? Apa yang tidak biasa tentang hal itu? Apa yang sedang kamu bicarakan? Begitu dia selesai berbicara, Xiaoya dan Lei Dai melotot marah ke arah Mu Feng. Ada apa? Lonceng hantu ini adalah harta karun paling suci kota Shenzong kita. Beraninya kau menyebutnya besi tua? Aku sudah selesai denganmu. Xiaoya sangat marah hingga wajah mungilnya yang imut memerah. Lei Dai juga menunjuk Mu Feng dan memarahi, aku akan menyuruh kakek patriark untuk menggantungmu di pohon di gerbang kota dan mencambukmu. Aku akan memukul pantatmu sampai berbunga. Ayo pergi, Xiaoya. Aku tidak mau bermain dengan mereka lagi. Lei Dai meraih tangan Xiaoya dan hendak pergi. Zhou Lu segera menghentikan mereka berdua. Xiaoya, Lei Dai, jangan marah. Kakak itu hanya mengatakannya dengan santai. Jangan dianggap serius. Aku akan memberimu masing-masing 2 permen, oke? Setelah mengatakan itu, Zhou Lu mengeluarkan beberapa potong permen dan memberikannya kepada keduanya. Anak-anak mudah dibujuk, asal ada makanan, semuanya baik-baik saja. Namun, mereka berdua tampaknya berprasangka buruk terhadap Mu Feng dan tidak mau berdiri di sampingnya. Hal ini membuat Chu Hen dan yang lainnya semakin terkejut. Benda apa sebenarnya lonceng raksasa itu? Bagaimana bisa meninggalkan rasa hormat yang begitu mendalam di hati seorang anak kecil? Xiaoya, apa rahasia lonceng hantu ini? Bisakah Anda memberitahu kami? Tanya Chu Hen. Bagi Chu Hen, kedua anak itu cukup menyenangkan dipandang. Hanya kakek patriark yang mengetahui rahasia lonceng roh ilusi ini. Namun, kakek patriark berkata bahwa ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur kota Saint Bell kita. Kata-kata Xiaoya tidak memberikan informasi yang berguna. Namun, Chu Hen samar-samar dapat merasakan bahwa lonceng berwarna hijau tembaga berkarat itu mengandung kekuatan misterius yang tidak diketahui seorang pun. Ini mungkin terkait dengan fakta bahwa warga kota Saint Bell telah mengundang sejumlah besar keluarga bela diri ke sini. Kalau itu hanya bel rusak biasa, bahkan kedua anak itu tidak akan begitu hormat padanya. Hei, bukankah ini juara perguruan bela diri ibu kota kekaisaran tahun ini? Mengapa kamu di sini? Petik 2. Pada saat ini, suara yang akrab namun menusuk telinga tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Chu Hen dan yang lainnya menoleh dan melihat beberapa pemuda dan pemudi bersemangat dengan ekspresi arogan berjalan ke arah mereka dari jauh. Di dada mereka tergantung sebuah lencana yang cerah dan indah. Tulisan Imperial Style tertulis di lencana itu, dan goresannya setajam pisau. Mereka dari provinsi Taifeng. Kilatan dingin melintas di sudut mata Chu Hen, dan tatapannya tertuju pada 2 orang yang memimpin kelompok itu. Salah satu di antara mereka tak lain adalah Ren Wei, yang telah menemani Si Hui ke prefektur Tensei untuk menimbulkan masalah. Pepatah musuh pasti bertemu di jalan sempit memang benar adanya. Adik Chu Hen, kita bertemu lagi. Ren Wei memasang senyum nakal di wajahnya. Matanya yang muram menunjukkan niat membunuh yang tak tersamar. Ren Wei, apa yang kamu inginkan? Li Huiye melangkah maju dan berbicara lebih dulu. Hari itu, kau dan kakak senior Chu Hen menjelaskan perjanjian 3 jurus dengan sangat jelas. Selama kakak senior Chu Hen bisa menahan 3 jurusmu, dia tidak akan merepotkan kita lagi. Hehe, belum sempat ngomong, anjingnya sudah menggonggong. Lumayan juga, Anda. Li Huiye sangat marah hingga wajahnya memerah. Setelah menghabiskan begitu banyak hari bersama, ia telah lama menganggap Chu Hen sebagai kakak laki-laki dan teman baik.
Ditambah dengan kekuatan Chu Hen yang luar biasa, Li Huiye semakin terkesan. Perkataan Ren Wei benar-benar membuatnya terbakar amarah. Apa? Kamu mau menggigitku? Anjing gila. Ren Wei mengejek dan mencibir. Diam, kau anjing gila sialan. Li Huiye sangat marah. Energi sejati yang kuat langsung meledak dari tubuhnya. Dengan jentikan telapak tangannya, ia memegang pedang dan menyerbu ke arah Ren Wei dengan marah. Setelah menjalani kultivasi intensif selama berhari-hari dan di bawah bimbingan guru silan, kultivasi Li Huiye telah menembus ke tingkat kedua alam pembukaan elemen. Untuk seorang pendatang baru yang baru saja masuk akademi tahun ini sudah merupakan hasil yang sangat bagus. Akan tetapi, menghadapi Ren Wei, yang berada pada level ke-6 alam pembukaan elemen, itu jelas tidak cukup. Xiao Li, jangan gegabah. Hao Zi segera menghentikannya. Namun, sudah terlambat. Ren Wei mencibir dan mengangkat tangan kanannya. Dengan suara, hua, sebuah rantai logam yang dikelilingi cahaya keemasan melesat keluar dari lengan bajunya seperti ular yang keluar dari lubangnya. Rantai logam padat dan dingin itu menyeret serangkaian bayangan di udara dan langsung melilit leher Li Huiye. Begitu cepatnya, Li Huiye bahkan tidak sempat menghunus pedangnya. Heh, sampah berani bersikap sombong di depanku. Senyum sinis muncul di wajah Ren Wei. Melihat Li Huiye akan dihantam rantai logam, ekspresi Mu Feng, Hao Zi, Zhou Lu, dan yang lainnya berubah drastis. Bahkan Lei Dai dan Xiao Ya menutup mata mereka karena takut. Tiba-tiba, sesosok muda melintas di hadapan Li Huiye bagai hantu. Bersamaan dengan itu, ia mengulurkan telapak tangannya. Esensi sejati hitam yang kuat menyembur keluar bagai air pasang, menghantam rantai logam yang menyerangnya. Ledakan, energi yang tersebar langsung meledak di udara, dan lingkaran aliran udara yang kuat melonjak ke segala arah. Rantai logam yang dilepaskan Ren Wei langsung terhempas kembali. Kakak senior Chu Hen, melihat Chu Hen yang berdiri di depannya, Li Huiye merasa bersyukur sekaligus malu. Pada saat yang sama ketika Mu Feng, Zhou Lu, dan yang lainnya sedikit menghela napas lega, secercah keseriusan muncul di wajah mereka sekali lagi. Hanya anjing bodoh sepertimu yang akan menindas yang lemah. Mata Chu Hen berkilat dingin, dan tatapannya yang tertuju pada Ren Wei tidak menyembunyikan penghinaan di dalamnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sebelum Ren Wei sempat bicara, seorang pria arogan lain di sampingnya berkata dengan nada tertarik, "Haha, adik muda Ren Wei, sepertinya kau tidak memberitahu pendatang baru ini bahwa ia harus menunjukkan rasa hormat di depan kakak dan adik kelas." Begitu orang ini berbicara, Li Huiye dan Zhou Lu yang berada di pihak Chu Hen sedikit mengernyit. "Kakak senior Chu Hen, ayo mundur. Orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung ketika peluang tidak berpihak padanya." Orang itu bernama Guo Shen, dan konon dia sudah setengah kaki di tingkat ke-7 tahap pembukaan asal. Dia bahkan lebih sulit dihadapi daripada Ren Wei. Li Huiye yang sudah tenang akhirnya memahami situasi di depannya dan berkata kepada Chu Hen dengan suara rendah. Namun, ekspresi Chu Hen tidak berubah dan ia tertawa kecil. "Apa yang perlu ditakutkan? Kebetulan sekali aku harus membalas dendam pada anjing bodoh itu." Sebuah skor. Berapa skornya? Semua orang memasang ekspresi bingung. Mungkinkah ini karena Ren Wei melanggar perjanjian dan menggunakan jurus keempat? Namun bukankah Ren Wei memberi kompensasi pada Chu Hen dengan Spirit Fall Talisman? Wajah Ren Wei memucat. Disebut anjing bodoh oleh Chu Hen berulang kali membuatnya semakin marah. Ren Wei berkata dengan nada agak muram, "Seorang pecundang berani bersikap sombong di depanku." "Seorang pecundang? Sepertinya kamulah yang kalah dalam kesepakatan 3 gerakan terakhir, kan? Lalu, kau tanpa malu-malu menggunakan jurus keempat. Itu bahkan lebih memalukan. Kalau aku jadi kau, aku akan lari jauh-jauh." Diam, amarah Ren Wei meningkat dan niat membunuhnya pun meningkat. "Apa? Kau ingin menggigitku?" balas Chu Hen tanpa menahan diri. "Bajingan terkutuk, apakah kau berani melawan aku lagi? Aku pasti akan membuatmu berlutut di tanah dalam 3 gerakan." "Chu Hen, jangan setuju dengannya." Zhou Lu buru-buru membujuknya. Hao Zi dan Li Huiye juga menunjukkan ekspresi cemas di wajah mereka. Hanya Mu Feng yang berdiri di tempat dan mengamati situasi dengan tenang. Meskipun ia tidak percaya bahwa Chu Hen dapat melawan Ren Wei, perasaan yang diberikan Chu Hen kepadanya selalu berbeda. Mu Feng pada dasarnya dapat memastikan bahwa dibandingkan dengan saat di prefektur Tensei, Chu Hen jelas lebih percaya diri dalam menghadapi Ren Wei. Guo Shen dan pemuda-pemuda lainnya dari Provinsi Taifung memperlihatkan senyum jenaka di wajah mereka. Ren Wei menunjuk Chu Hen dan berkata, "Apakah kamu berani menyetujuinya?" Kenapa tidak?" Tapi, Chu Hen berhenti sejenak dan tersenyum dingin. "Membosankan sekali bertarung seperti ini. Aku perlu menambah taruhan."
Apa taruhannya? Sebuah lengan. Apa? 4 kata sedingin es itu terlontar dari mulut Chu Hen. Semua orang di ruangan itu terkejut. Sebuah lengan. Itu benar. Tatapan Chu Hen yang dalam bagaikan pisau tajam saat ia menatap wajah Ren Wei yang terkejut. Tepatnya, itu tangan kanan. Batasnya 3 gerakan. Kalau kau menang, aku akan membiarkanmu melakukan apapun padaku. Jika aku menang, aku akan memotong lenganmu secara pribadi. Embusan angin dingin menyapu seluruh aula, dan semua orang yang hadir tidak dapat menahan rasa dingin yang menjalar di tulang punggung mereka. Hao Zi, Li Huiye, dan Zhou Lu terkejut. Bukankah ini omong kosong? Tidak, Li kecil, cepat beritahu instruktur Zuomo. Chu Hen terlalu gegabah, kata Zhou Lu buru-buru kepada Li Huiye. Li Huiye mengangguk. Tanpa sepatah kata pun, ia bergegas kembali. Melihat tatapan dingin di mata Chu Hen, Ren Wei tak bisa menahan diri untuk tidak mengerti. Sepertinya Chu Hen sudah tahu bahwa jimat roh jatuh telah dirusak. Namun, Ren Wei terkejut mengapa pihak lain masih sebaik sebelumnya. Setelah hening sejenak, wajah Ren Wei berseri-seri dengan senyum puas dan meremehkan. Hehe, aku baru saja memikirkan bagaimana menghadapimu hari ini. Kau benar-benar mengantarkan dirimu ke pintuku. Ren Wei menunjuk ke sebuah panggung batu di sisi timur alun-alun. Silakan, hidupmu, aku akan mengambilnya hari ini.